Tawa mantan suamiku menggema di pesta mewah itu, menghina darah dagingnya sendiri yang ia buang 26 tahun lalu. Namun, tawanya mendadak mati. Seorang dokter tampan tiba-tiba membelah kerumunan, menatapnya tajam dan berkata, "Tuan, anak yang Anda anggap sampah itu." Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di ruang tunggu VVIP Rumah Sakit Medika Utama terasa begitu dingin. Meski pendingin ruangan sudah diatur di suhu normal di sana, Oka, antara seorang pewaris tunggal imperium bisnis properti terbesar di negeri ini, sedang mondar-mandir dengan gelisah. Sepatu kulit mahalnya berdecit setiap kali ia berbalik arah di lantai marmer yang mengkilap. Di benaknya ia sudah merancang segalanya. Hari ini adalah hari kelahiran putra pertamanya, Pangeran Mahkota. Begitu ia menyebutnya, anak yang akan meneruskan kejayaannya, anak yang akan menjadi penyempurna hidupnya yang selama ini dianggap tanpa celah. Ia membayangkan bayi laki-laki yang gagah, sempurna, dan tentu saja tampan. Pintu ruang bersalin terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah yang sulit diartikan. Ia melepas maskernya perlahan. "Bagaimana, Dok? Laki-laki kan? Sehat? Sempurna?" Oka memberondong pertanyaan tanpa memberi jeda dokter untuk bernapas. Dokter itu menghela napas panjang. "Selamat, Pak Oka. Bayinya laki-laki." Ibunya Bu Marsa juga dalam kondisi stabil meski kelelahan. Oka tersenyum lebar. Rasa bangga menyeruak di dadanya. "Bagus. Saya mau lihat anak saya. Pasti dia gagah seperti ayahnya." Namun dokter itu tidak bergeser dari pintu. Ia menahan langkah Oka dengan tatapan serius. "Pak, ada sesuatu yang perlu Bapak ketahui sebelum masuk. Kondisi bayi Bapak sedikit istimewa." Senyum di wajah Oka perlahan memudar digantikan oleh kerutan di dahi. "Istimewa? Maksud dokter apa? Bicara yang jelas." "Putra Bapak mengalami kelainan bawaan yang disebut congenital talipes equinovarus, atau CEF. Dalam bahasa awam sering disebut clubfoot atau kaki pengkorisinya cukup berat di kedua kakinya." Dunia seakan berhenti berputar bagi Oka. Kata-kata itu berdengung di telinganya. "Cacat?" tanyanya dengan suara rendah yang menakutkan. "Ini kelainan ortopedi, Pak, bukan cacat mental. Masih bisa diupayakan dengan?" Oka menerobos masuk tanpa mendengarkan penjelasan dokter lebih lanjut. Ia membuka pintu kamar rawat inap dengan kasar. Di atas ranjang, Marsa Timothy terbaring lemah. Wajahnya pucat namun memancarkan kasih sayang saat menatap bayi mungil dalam boks kaca di sampingnya. Oka berjalan mendekat, bukan ke arah istrinya, melainkan langsung ke arah boks bayi itu. Ia menatap bayi merah yang sedang tertidur itu. Matanya menyusuri tubuh mungil itu hingga sampai ke bagian kaki. Jantung Oka serasa dihantam palu godam. Kaki bayi itu tidak lurus. Kedua telapak kakinya memutar ke dalam secara ekstrim. Seolah-olah mata kakinya yang akan menjadi tumpuan berjalan bukan telapaknya. Bentuknya bengkok, kaku, dan bagi Oka yang perfeksionis itu terlihat mengerikan. "Mas," panggil Marsa lirih. Tangannya terulur ingin menyentuh suaminya. "Anak kita namanya siapa?" Oka tidak menjawab. Ia mundur 2 langkah, menjauh dari boks bayi, seolah-olah ada penyakit menular di sana. Wajahnya merah pada menahan amarah dan rasa malu yang tiba-tiba meledak. "Kenapa dia begitu?" Suara Oka terdengar bergetar bukan karena sedih, tapi karena jijik. "Kenapa kakinya bengkok begitu?" "Merah." Marsa terkejut mendengar nada tinggi suaminya. "Mas, dokter bilang itu bisa diterapi. Dia anak kita." "Mas, anak kita?" Oka tertawa sinis. Tawa yang kering dan menyakitkan. "Di keluargaku tidak ada sejarah genetik cacat seperti itu. Kau makan apa selama hamil? Hah? Kau tidak minum vitamin yang kubelikan? Kau pasti teledor." "Demi Tuhan, Mas, aku menjaga kandunganku." Air mata mulai mengalir di pipi Marsa. "Ini ujian dari Tuhan. Tuhan tidak memberiku barang rejek," bentak Oka. Suaranya menggema di ruangan mewah itu. "Bagaimana aku mengenalkan dia ke rekan bisnisku?
Halo, ini anakku. Kakinya bengkok. Mau ditaruh di mana muka aku? Merah. Oka berbalik badan enggan menatap bayi itu lagi. Mas, mau kemana? Adzani anak kita dulu. Pinta Marsaha memohon. Aku tidak sudi. Ucap Oka dingin tanpa menoleh. Urus saja sendiri anak cacatmu itu. Pintu kamar dibanting keras. Marsaha tersentak. Di dalam box, bayi mungil itu yang kelak akan bernama Angga mulai menggeliat dan menangis. Seolah merasakan penolakan pertama dari ayah kandungnya sendiri di hari pertama ia melihat dunia. Hari setelah kelahiran, Marsa dan bayinya diperbolehkan pulang. Namun, kepulangan itu tidak disambut dengan pesta pora atau dekorasi balon biru seperti yang pernah direncanakan Oka. Rumah megah bergaya Mediterania itu terasa sunyi seperti rumah hantu. Para asisten rumah tangga menyambut Marsa dengan tatapan iba. Mereka sudah mendengar desas-desus tentang tuan muda yang tidak sempurna. Oka tidak ada di rumah. Sejak kejadian di rumah sakit, ia lebih memilih tidur di apartemen pribadinya atau lembur di kantor. Marsa membawa bayi Angga ke kamar bayi yang sudah disiapkan. Kamar itu mewah, penuh mainan mahal yang belum tersentuh. Marsa meletakkan Angga perlahan menatap kaki kecil putranya yang kini mulai dibalut perban awal oleh dokter. Maafkan, Papa ya, Nak, bisik Marsa sambil mencium kening Angga. Papa cuma kaget. Nanti Papa pasti sayang sama kamu. Sore harinya, mobil sport Oka menderu masuk ke halaman. Marsa bergegas merapikan diri, berharap suasana hati suaminya sudah membaik. Namun, Oka tidak datang sendiri. Ia datang bersama ibunya, ibu mertua Marsa, seorang wanita sosialita yang memandang status sosial di atas segalanya. Mereka duduk di ruang tamu. Oka tidak mau naik ke lantai atas untuk melihat anaknya. Ia memanggil Marsa turun. Duduk. Marsa. Perintah ibu mertuanya dingin. Marsa duduk dengan tangan gemetar. Mas Oka sudah makan? Ibu mau minum apa? Tidak usah basa-basi. Potong Oka. Ia melemparkan sebuah amplop coklat ke atas meja. Aku sudah bicara sama ibu. Kami sepakat bayi itu tidak bisa dibesarkan di rumah ini sebagai pewaris utama. Jantung Marsa berdegup kencang. Maksud Mas apa? Ibu mertuanya angkat bicara. Marsa, kamu tahu kan keluarga kita ini siapa? Kita sering disorot media. Oka baru saja mau IPO perusahaan. Kalau wartawan tahu anaknya cacat, saham bisa anjlok. Orang akan berpikir genetik Oka bermasalah. Ibu, dia cucu ibu. Suara Marsa tercekat. Dia aib. Sahut Oka tajam. Dengar Marsa. Di amplop itu ada alamat panti asuhan khusus di Swiss. Tempatnya sangat bagus. Fasilitas lengkap. Dokternya hebat, kirim dia ke sana. Kita biayai seumur hidup. Tapi dia tidak boleh memakai nama belakang keluarga. Antara kita bilang ke orang-orang kalau bayi itu meninggal saat lahir. Marsha terbelalak. Ia berdiri seketika menatap suami dan mertuanya dengan tatapan tidak percaya. Rasa takutnya perlahan berubah menjadi kemarahan seorang ibu. Kalian gila SIS Marsaha. Kalian mau membuang darah daging kalian sendiri hanya demi gengsi? Demi saham, demi masa depan keluarga. Bentak Oka. Kita bisa bikin anak lagi. Marsa, yang normal, yang sempurna. Dia bukan barang yang bisa diretur kalau cacat sedikit. Mas. Marsaha berteriak. Air matanya tumpah. Dia manusia. Dia punya nyawa. Kakinya cuma bengkok. Bukan hatinya yang busuk seperti kalian. Jaga mulutmu. Ibu mertuanya berdiri menunjuk wajah Marsa. Kamu menantu tidak tahu diuntung. Sudah untung Oka mau menikahi kamu yang cuma dari keluarga biasa. Sekarang kamu kasih dia anak cacat. Masih berani melawan. Aku tidak akan mengirim anakku ke Manun. Marsa berkata tegas menyeka air matanya kasar. Aku akan merawatnya di sini sebagai anakku. Oka menatap Marsa dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan tanpa cinta. Kalau begitu, kau harus siap dengan konsekuensinya. Jangan harap aku mau menggendong dia atau keluar uang sebesar pun untuk memperbaiki kakinya yang rusak itu. Kau urus sendiri. Sampah itu di dalam rumahku. Tapi jangan sampai dia terlihat oleh tamuku.
Oka pergi meninggalkan ruangan diikuti ibunya yang mendengus kesal. Marsaha terduduk lemas di sofa mahal yang terasa keras itu. Di lantai atas, suara tangis Angga terdengar samar memanggil ibunya. Bulan-bulan berlalu seperti neraka bagi Mars. Ia hidup dalam keterasingan di rumahnya sendiri. Oka benar-benar menepati janjinya. Ia menganggap Angga tidak ada. Jika Angga menangis, Oka akan membanting pintu atau menyetel musik keras-keras. Tidak ada nafkah batin, tidak ada percakapan hangat. Marsha berjuang sendirian. Ia membawa Angga ke berbagai dokter ortopedi terbaik dengan sisa tabungan pribadinya. Karena Oka memblokir akses kartu kredit tambahannya untuk keperluan medis Angga. Suatu siang, Marsha duduk di ruang praktik Dr. Matias Mucus, seorang spesialis bedah tulang senior yang terkenal baik hati namun tegas. Angga yang kini berusia 6 bulan sedang diperiksa kakinya. Bu Marsha. Dr. Matias memulai sambil memegang hasil röntgen kaki mungil Angga. Kondisi Angga ini severe metode casting gips. Yang ibu lakukan 3 bulan terakhir ini ada kemajuan. Tapi otot tendonnya terlalu pendek dan kaku. Tulangnya juga mulai memadat di posisi yang salah. Jadi harus bagaimana? Dok, dia bisa jalankan nanti? Tanya Marsha penuh harap. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya karena kurang tidur dan stres. Bisa, tapi jalannya panjang. Kita harus operasi pemanjangan tendon Achilles. Setelah itu gips lagi. Mungkin perlu beberapa kali operasi sampai dia usia 5 tahun. Dan setelah itu dia harus pakai sepatu khusus. Sepatu Dennis Brown yang ada basinya 23 jam sehari selama beberapa tahun. Marsha menelan ludah. Biayanya berapa? Dok. Dr. Matias menyebutkan angka yang membuat kepala Marsha pening. Angka itu setara dengan harga sebuah mobil baru untuk satu rangkaian tindakan. Itu belum termasuk terapi fisik pasca operasi. Bu, tambah Dr. Matias. Marsha terdiam. Tabungannya sudah menipis. Ia tidak mungkin minta ke orang tuanya yang sederhana di kampung. Satu-satunya harapan adalah Oka. Malam itu, Marsha memberanikan diri masuk ke ruang kerja Oka. Ruangan itu berbau cerutu mahal dan parfum wanita yang bukan miliknya. Oka sedang duduk santai sambil tertawa melihat layar ponselnya. Mas, panggil Marsha pelan. Oka langsung mematikan layar ponselnya dan menatap Marsha datar. Mau apa? Minta uang lagi. Angga harus operasi. Mas, segera. Kalau tidak dia akan lumpuh permanen atau jalannya menyeret seumur hidup. Marsha mencoba menyentuh hati nurani suaminya. Biayanya besar. Tolong, Mas. Sekali ini saja demi masa depan dia. Oka mendengus. Berapa? Marsha menyebutkan angkanya. Oka tertawa keras. Gila, uang segitu bisa buat beli jam tangan baru atau DP apartemen buat investasi. Kau suruh aku buang uang segitu buat kaki anak cacat yang belum tentu sembuh. Dia anakmu. Mas. Investasi bodong? Teriak Oka. Kau dengar aku? Itu investasi bodong. Aku tidak akan keluar uang buat proyek gagal. Saat itulah ponsel Oka di meja bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Sophia Latjuba. Marsha melihat nama itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Sophia. Siapa dia? Mas Oka mengambil ponselnya dengan santai. Wanita yang mengerti aku. Wanita yang genetiknya bagus, cantik, tinggi, sempurna. Tidak sepertimu yang melahirkan produk gagal. Kamu selingkuh. Suara Marsha bergetar hebat. Aku butuh ketenangan. Marsha, di rumah ini isinya cuma tangisan bayi cacat dan muka kamu yang kusut. Sophia memberikan apa yang aku butuhkan. Dukungan, dan status. Kamu jahat, Mas. Aku realistis. Oka berdiri merapikan jasnya. Aku mau pergi. Jangan tunggu aku pulang. Oh ya, soal operasi itu, lupakan saja. Biarkan saja dia merangkak seumur hidup. Siapa tahu cocok jadi pengemis. Oka melenggang pergi, meninggalkan Marsha yang jatuh terduduk di lantai. Malam itu, Marsha menyadari bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa diselamatkan. Bukan hanya kaki anaknya yang perlu diperbaiki, tapi harga dirinya yang sudah diinjak-injak juga harus ia pungut kembali.
2 minggu setelah pertengkaran tentang biaya operasi, suasana rumah semakin mencekam. Oka jarang pulang dan ketika pulang, ia membawa aura permusuhan yang kental. Hingga suatu sore yang mendung, Oka pulang lebih awal. Ia tidak sendirian. Ia membawa pengacaranya. Marsaha sedang menyuapi Angga di ruang tengah ketika Oka masuk. Oka menatap Angga sekilas dengan tatapan jijik lalu duduk di sofa tunggal. Letakkan anak itu di kamar. Kita perlu bicara serius. Perintah Oka. Marsa menitipkan Angga pada pengasuh yang setia lalu duduk menghadap Oka dan pengacaranya. Di atas meja marmer tergeletak sebuah map berwarna biru. Apa ini, Mas? Tanya Marsha. Meski hatinya sudah bisa menebak. Surat cerai. Jawab Oka lugas tanpa basa-basi. Aku yang gugat. Alasannya ketidakcocokan yang tak bisa didamaikan. Dunia Marsha runtuh untuk kedua kalinya. Meski ia tahu suaminya berselingkuh, mendengar kata cerai secara langsung tetaplah menyakitkan. Hanya karena anak kita sakit, kamu menceraikan aku. Bukan cuma itu, Oka menyalakan rokoknya. Aku sudah tidak bahagia sama kamu. Marsha, kamu berubah. Kamu cuma fokus sama anak itu. Kamu lupa jadi istri yang melayani suami. Dan jujur saja, aku malu punya istri yang keras kepala mempertahankan aib keluarga. Aku mempertahankan nyawa. Mas. Bela Marsha. Pengacara Oka menyodorkan map itu. Bu Marsha. Pak Oka menawarkan kesepakatan. Jika ibu setuju bercerai baik-baik tanpa ribut di media, Pak Oka akan memberikan uang kerohiman sebesar 100 juta rupiah. Tapi apa? Tanya Marsha tajam. Tapi hak asuh anak jatuh ke tangan ibu sepenuhnya dan ibu harus melepaskan semua tuntutan harta gono gini. Rumah ini, mobil, saham, tabungan bersama, semua milik Pak Oka. Karena itu aset bawaan dan hasil kerja Pak Oka. Ibu keluar dari rumah ini hanya membawa barang pribadi. Marsha tertawa getir. 100 juta untuk membesarkan anak seumur hidup. Biaya operasinya saja lebih dari itu. Ambil atau tidak sama sekali. Potong Oka. Kalau kau mau lawan aku di pengadilan, silakan. Pengacaraku akan memastikan kau tidak dapat 1 sen pun dan prosesnya akan lama. Kau punya uang buat bayar pengacara? Tidak kan? Marsha menatap mata laki-laki yang dulu pernah berjanji sehidup semati dengannya. Laki-laki itu kini tampak seperti monster yang asing. Dan satu lagi tambah Oka kejam. Sohia sedang hamil. Anakku. Dokter bilang kondisinya sangat sehat dan sempurna. Aku mau menikahinya segera setelah ketuk palu. Jadi jangan persulit aku. Hati Marsha seperti ditusuk ribuan jarum. Jadi selama Marsha berjuang merawat Angga, Oka bersenang-senang membuat anak baru. Marsha mengambil pulpen di atas meja. Tangannya gemetar hebat. Tapi tatapannya mulai mengeras. Ia sadar tidak ada gunanya mempertahankan laki-laki sampah ini. Jika ia bertahan, batinnya akan mati perlahan dan Angga akan tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Baik, ucap Marsha pelan namun tegas. Aku tanda tangani. Tapi ingat satu hal, Mas Oka Antara. Marsha menandatangani kertas itu dengan cepat, lalu melempar pulpennya ke meja. Uang 100 juta itu simpan saja buat biaya persalinan istrimu yang sempurna itu. Aku tidak butuh uang haram darimu. Aku akan pergi dari sini. Tapi camkan kata-kataku suatu hari nanti kamu akan menyesal telah membuang kami. Kamu akan mencari sampah ini dan saat itu terjadi kami tidak akan menoleh padamu. Oka tertawa meremehkan. Mimpi. Cepat kemasi barangmu. Besok pagi rumah ini harus bersih dari bau obat-obatan anakmu. Marsha tidak menunggu sampai besok pagi. Harga dirinya terlalu tinggi untuk tidur 1 malam lagi di atap yang sama dengan pria itu. Malam itu juga ia mengemasi barang-barangnya. Bukan perhiasan atau gaun mewah. Ia hanya mengambil pakaian-pakaian lamanya, dokumen-dokumen penting Angga, dan perlengkapan bayi. Koper besar dan tas bayi sudah siap di teras. Langit di luar seolah mengerti perasaan Marsha. Hujan turun dengan sangat deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Angga digendong dalam dekapan Marsha, terbungkus selimut tebal. Bayi itu tertidur pulas.
Tidak tahu bahwa nasibnya sedang berubah drastis malam ini. Para asisten rumah tangga menangis di dapur. Tidak berani keluar untuk berpamitan karena dilarang Oka. Oka sendiri duduk di ruang tengah, menonton TV dengan volume besar, seolah tidak peduli istri dan anaknya sedang angkat kaki di tengah badai. Marsaha memesan taksi online. Saat mobil itu datang, Marsa mengangkat koper dengan susah payah sambil tetap menggendong Angga. Sopir taksi dengan sigap turun dan membantu memasukkan barang ke bagasi di tengah hujan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Marsa berbalik menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Ia melihat siluet Oka di jendela, memegang gelas wine, menatapnya tanpa ekspresi. Air hujan bercampur dengan air mata di wajah Marsa. Ia mendekap Angga lebih erat. "Kita tidak punya siapa-siapa lagi sekarang, Nak," bisik Marsh di tengah der hujan. "Mulai malam ini cuma ada ibu dan Angga. Ibu janji ibu bersumpah demi langit yang jadi saksi malam ini. Ibu akan bikin kamu jadi orang hebat. Ibu akan bikin kaki kamu bisa berlari. Ibu akan bikin ayahmu itu menyesal seumur hidupnya." Marsa masuk ke dalam taksi. Pintu ditutup. "Kemana, Bu?" tanya sopir taksi. Melihat iba pada wanita muda yang basah kuyup dengan bayi itu, Marsaha terdiam sejenak. Ia tidak punya tujuan pasti. Uang di dompetnya terbatas. Ia harus mencari kontrakan murah. "Jalan dulu saja, Pak, ke arah pinggiran kota. Cari penginapan murah," jawab Marsa. Mobil bergerak menembus hujan, meninggalkan kemewahan, meninggalkan status sosial, dan meninggalkan sosok ayah yang kejam. Di dalam mobil yang dingin itu, Marsa Timothy bukan lagi istri seorang konglomerat. Dia kini adalah seorang pejuang. Dan di pangkuannya ada calon dokter hebat yang suatu hari akan mengguncang dunia Oka Antara. Petir menyambar menandai berakhirnya masa lalu dan dimulainya perjuangan panjang mendaki bukit terjal. 6 bulan berlalu sejak malam badai itu. Kehidupan Marsa Timothy berputar 180 derajat. Tidak ada lagi kasur empuk berbalut sutra, tidak ada lagi pendingin ruangan sentral, dan tidak ada lagi pelayan yang siap sedia membawakan segelas air. Kini dunia Marsa adalah sebuah peta kontrakan berukuran 3x4 m di pinggiran Jakarta yang padat, lembab, dan bising. Dinding kontrakan itu catnya mengelupas, menampilkan semen kasar yang lembab. Atap seng di atasnya menjadi penyiksa saat siang hari karena panas yang memanggang dan menjadi orkestra bising yang memekakan telinga saat hujan turun. Di pojok ruangan, sebuah kipas angin kecil berputar lemah berusaha mengusir nyamuk yang mengincar Angga. Marsa duduk di lantai beralaskan tikar plastik. Tangannya yang dulu halus karena perawatan spa rutin kini kasar dan pecah-pecah. Di hadapannya menumpuk pakaian tetangga. Ia menerima jasa buruh cuci dan setrika untuk menyambung hidup. Bau deterjen murah dan pewangi pakaian menjadi parfum hariannya sekarang. "Oke, Oek." Tangisan Angga memecah konsentrasi Marsaha. Bayi itu kini berusia hampir 1 tahun. Namun tubuhnya kurus. Marsa segera meletakkan setrika arang. Ia tidak mampu membayar listrik jika memakai setrika listrik dan menghampiri putranya. Ia mengangkat Angga. Hatinya selalu teriris setiap kali melihat kaki putranya. Kaki itu masih bengkok, kaku, dan mengecil di bagian betis. Karena tidak ada biaya terapi lanjutan sejak keluar dari rumah Oka, kondisi kaki Angga memburuk. Kulit di bagian punggung kakinya sering lecet karena gesekan posisi tidur yang tidak normal. Hahaha sayang ibu. Sabar ya, Nak. Bisik Marsa menimang Angga sambil berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Kakinya tersandung botol susu kosong. Susu formula khusus bayi yang mahal sudah lama diganti dengan air tajin, air rebusan beras, atau susu kental manis murah yang sebenarnya tidak bergizi. Tapi hanya itu yang Marsa mampu beli minggu ini. Siang itu, pemilik kontrakan Bu Ijah datang menagih uang sewa. Suaranya lantang terdengar dari balik pintu triplek yang tipis. "Bak Marsa, sudah tanggal berapa ini?" Katanya kemarin nunggu bayaran cucian. Marsaha membuka pintu sedikit. Wajahnya memelas. "Bu Ijah, maaf sekali. Uang cucian baru cair besok sore. Pelanggan saya lagi keluar kota. Tolong kasih saya waktu 2 hari lagi ya, Bu." "Aduh,
Mbak, alasan terus. Kalau nggak sanggup bayar, ya cari tempat lain yang lebih murah. Di kolong jembatan sana gratis. Cibir Bu Ijah tanpa empati. Matanya melirik sinis ke arah Angga yang digendong Marsha. Lagian punya anak cacat gitu bukannya dibawa ke panti sosial saja. Malah bikin susah hidup sendiri. Udah miskin. Banyak beban. Marsha terdiam. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada rasa lapar yang melilit perutnya. Ia ingin marah. Tapi ia tidak punya daya tawar. Ia hanya menunduk. Menelan harga dirinya bulat-bulat. Duhari. Bu, saya janji kalau tidak bayar saya angkat kaki. Ucap Marsha pelan. Setelah Bu Ijah pergi dengan menggerutu, Marsha menutup pintu dan bersandar di sana. Tubuhnya melerosot ke lantai. Ia memeluk Angga erat-erat. Air matanya menetes mengenai pipi bayi itu. Maafkan Ibu. Angga. Ibu belum bisa kasih kamu tempat yang layak. Isaknya. Namun di tengah keputusasaan itu, Angga kecil menatap ibunya. Tangan mungilnya yang normal meraih jari Marsha. Menggenggamnya kuat. Genggaman itu seolah menyalurkan energi listrik. Marsha tersadar. Ia tidak boleh lemah. Ia ingat wajah Oka antara yang tertawa meremehkan. Tidak, kita tidak akan menyerah. Marsha menghapus air matanya kasar. Ia bangkit. Ia mengambil celengan plastik berbentuk ayam di atas lemari. Isinya adalah recehan sisa belanja yang ia kumpulkan berbulan-bulan untuk biaya berobat Angga. Ia memecahkan celengan itu. Koin-koin berhamburan. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk ongkos ke rumah sakit pemerintah. Ia mendengar ada program pengobatan murah untuk warga miskin. Ia harus mencobanya. Kaki Angga harus diselamatkan sebelum terlambat. Rumah sakit umum daerah itu penuh sesak. Bau obat-obatan bercampur dengan bau keringat ratusan pasien yang mengantre di lorong sempit. Marsha menggendong Angga yang rewel karena panas. Berdiri dalam antrean loket BPJS selama 4 jam. Kakinya pegal. Perutnya belum diisi nasi sejak pagi. Hanya segelas air putih. Ketika akhirnya sampai di meja dokter poliortopedi, harapan Marsha kembali diuji. Dokter muda yang memeriksanya menggelengkan kepala. Bu, kasus klub VOD. Anak ibu ini sudah neglected. Terabaikan. Harusnya diterapi intensif sejak lahir. Sekarang tulangnya sudah mulai keras di posisi yang salah. Ini butuh operasi besar, bukan sekadar gips. Dan antrian operasi BPJS untuk kasus elektif seperti ini bisa berbulan-bulan bahkan setahun. Setahun? Marsh membelala. Dok, kalau nunggu setahun, anak saya keburu 2 tahun, tulangnya makin keras. Apa tidak bisa dipercepat? Maaf, Bu. Fasilitas kami terbatas. Kecuali ibu mau jalur umum, bisa langsung minggu depan. Tapi biayanya dokter itu menyebutkan angka puluhan juta. Dunia Marsha gelap kembali. Ia berjalan keluar ruang periksa dengan langkah gontai. Ia duduk di bangku taman rumah sakit, menatap kosong ke arah lalu lalang orang. Apakah ini akhirnya? Apakah Angga benar-benar akan cacat seumur hidup hanya karena ibunya miskin? Sebuah suara baritone yang berat dan familiar memanggilnya. Marsha menoleh. Seorang pria parubaya dengan jas putih dan kacamata tebal berdiri tak jauh darinya. Itu Dr. Matias Mucus, dokter senior yang dulu pernah memeriksa Angga saat Marsha masih menjadi istri Oka. Marsha terkejut. Refleks ia mencoba menutupi bajunya yang lusuh dengan selendang gendongan. Ia malu bertemu kenalan dari masa lalunya. Dr. Matias. Matias duduk di sampingnya, tidak mempedulikan penampilan Marsha yang jauh berbeda. Matanya langsung tertuju pada kaki Angga yang menggantung. Ia menyentuh kaki itu, merabanya dengan profesional. Keningnya berkerut. Kenapa jadi begini? Marsha? Terakhir saya periksa 8 bulan lalu. Progresnya bagus. Kenapa dihentikan? Tanya Matias tegas. Namun ada nada prihatin. Marsha menunduk. Tak kuasa menahan bendungan air mata. Saya bercerai. Dok. Saya diusir. Saya tidak punya biaya lagi. Hening sejenak. Matias menatap wanita di depannya. Ia tahu siapa Oka Antara. Ia tahu betapa kayanya pria itu.
Mendengar Marsha dibuang tanpa biaya pengobatan anak, darah Matias mendidih. Ia dokter yang memegang teguh sumpah kemanusiaan dan ia paling benci melihat ketidakadilan medis. "Kenapa tidak datang ke saya?" tanya Matias pelan. "Saya malu, Du. Saya tidak punya uang untuk bayar jasa dokter yang mahal," jawab Marsha jujur. Matias menghela napas panjang. Ia melepas kacamata dan membersihkannya, menyembunyikan matanya yang berkaca-kaca. "Marsha, dengar saya. Ilmu saya bukan untuk dijual kepada yang kaya saja. Tangan saya ini dititipkan Tuhan untuk memperbaiki apa yang rusak, bukan untuk menghitung laba," ucap Matias dengan wibawa seorang guru besar. Ia mengambil kartu nama dari saku jasnya, menuliskan sesuatu di belakangnya, lalu memberikannya pada Marsha. "Besok pagi jam datang ke rumah sakit swasta tempat saya praktik sore. Bawa kartu ini ke bagian administrasi. Saya akan masukkan Angga ke slot operasi amal saya. Kebetulan ada donatur yang membatalkan. Kuotanya kosong. Kamu tidak perlu bayar sepeser pun untuk jasa saya dan biaya kamar. Kamu hanya perlu siapkan mental untuk merawat dia pasca operasi." Marsha ternganga. Tangannya gemetar menerima kartu nama itu. Ia menatap Matias tak percaya. "Dokter serius. Ini bukan mimpi. Anak ini punya mata yang cerdas." Marsha. Matias tersenyum tulus mengusap kepala Angga. "Jangan biarkan kakinya menghambat otaknya. Bawa dia besok. Jangan terlambat." Dokter Matias bangkit dan berlalu, meninggalkan Marsha yang menangis terseduh-seduh di bangku taman. Kali ini bukan tangis kesedihan, tapi tangis haru. Di tengah kekejaman mantan suaminya, Tuhan mengirimkan tangan lain untuk menolongnya. Operasi itu berlangsung selama 4 jam. Bagi Marsha yang menunggu di luar ruang operasi, rasanya seperti 4 tahun. Lampu indikator operasi yang menyala merah seolah membakar kecemasannya. Ia terus berdoa, meremas tas kain lusuhnya hingga kusut. Ketika lampu padam dan Dokter Matias keluar, wajahnya lelah namun tersenyum. "Berhasil, Marsha. Kami melakukan posterior medial release. Tendonnya sudah kami panjangkan. Sendinya kami posisikan ulang. Sekarang kedua kakinya sudah digips tinggi sampai paha. Dia akan rewel luar biasa karena nyeri dan gatal. Kamu harus kuat. Masa pemulihan adalah neraka kedua." Malam-malam panjang dihabiskan dengan Angga yang menjerit kesakitan. Obat pereda nyeri seolah tidak mempan. Marsha harus begadang 24 jam. Menggendong Angga, menyanyikan lagu tidur dengan suara parau sambil mengompres dahi anaknya yang demam. 3 bulan berlalu. Hari pelepasan gips tiba. Jantung Marsha berdegup kencang saat gergaji listrik pemotong gips berbunyi nyaring. Debu putih berterbangan. Ketika gips itu terbuka, kulit kaki Angga terlihat pucat dan bersisik. Betisnya sangat kecil karena atrofi otot, tapi bentuknya lurus. Telapak kakinya menghadap ke depan, bukan memutar ke dalam lagi. Marsha menutup mulutnya, menahan isak tangis. Itu adalah kaki terindah yang pernah ia lihat. Belum selesai, Dokter Matias mengingatkan. Ia mengeluarkan sepasang sepatu aneh. Sepatu bot kulit yang terhubung satu sama lain dengan sebuah besi bar lempengan logam di bagian bawahnya. Sepatu Dennis Brown ini harus dipakai 23 jam sehari. Hanya dilepas saat mandi. Ini akan menjaga posisi kaki agar tidak kembali bengkok. Angga akan benci sepatu ini. Dia tidak akan bisa bebas menendang. Tapi ini kunci keberhasilannya. Tahun-tahun berikutnya adalah perjuangan mendisiplinkan Angga. Saat Angga mulai belajar berjalan di usia 2 tahun, ia seperti robot. Besi di antara kakinya membuatnya harus berjalan dengan teknik khusus. Suara klotak-klotak besi beradu dengan lantai menjadi musik latar kehidupan mereka. Masalah baru muncul saat Angga masuk taman kanak-kanak TK di usia 5 tahun. Marsha berhasil memasukkannya ke TK umum dekat kontrakan. Hari pertama sekolah, Angga pulang dengan wajah sembab. Sepatu besinya penuh lumpur. "Kenapa, Nak?" tanya Marsha sambil membersihkan sepatu mahal itu yang ia beli dengan menabung mati-matian. "Teman-teman, panggil Angga. Robot rusak." Isa Angga. Mereka dorong Angga sampai jatuh.
Angga gak bisa bangun sendiri karena kakinya nyangkut. Mereka ketawa. Bu, Angga nggak mau sekolah lagi. Angga mau copot sepatu jelek ini. Angga kecil berusaha melepas paksa sepatunya. Tapi ikatannya terlalu kuat. Ia memukul-mukul kakinya sendiri dengan frustrasi. Marsaha menangkap tangan kecil itu. Ia tidak memeluk Angga dengan manja, tapi memegang bahunya dengan tegas. Menatap mata anaknya lurus-lurus. Dengar ibu, Angga. Suara Marsha bergetar namun tajam. Kamu memang tidak bisa lari secepat mereka. Kamu pakai besi. Mereka tidak. Tapi ingat ini, Tuhan mengambil kekuatan di kakimu. Tapi Tuhan menaruhnya di sini. Marsha menunjuk dahi Angga. Dan di sini Marsha menunjuk dada Angga. Biarkan mereka tertawa sekarang. Tugasmu bukan meladeni mereka dengan otot. Tugasmu adalah belajar 10 kali lebih keras dari mereka. Buat mereka diam dengan nilaimu, dengan otakmu. Kalau kamu copot sepatu ini, kamu kalah. Kamu mau kalah sama mereka. Angga menatap ibunya. Di usia sekecil itu, ia melihat api di mata ibunya. Api yang membakar rasa takutnya. Angga menggeleng pelan, menghapus air matanya. Angga nggak mau kalah. Bagus. Besok berangkat sekolah lagi. Angkat kepalamu. Kalau ada yang dorong, bangun lagi. Jangan pernah menangis di depan mereka. Sejak hari itu, Angga berubah. Ia menjadi anak yang pendiam tapi pengamat yang ulung. Saat jam istirahat, teman-temannya main bola. Angga duduk di pojok kelas membaca buku cerita, lalu buku ensiklopedia, lalu buku-buku pelajaran yang jauh di atas usianya. Ia mengubah rasa sakit bullying menjadi bahan bakar untuk melahap ilmu pengetahuan. Waktu bergulir cepat seperti roda nasib. Marsaha bukan lagi buruh cuci. Berkat ketekunannya, ia kini memiliki usaha catering dapur Ibu Marsha yang menyuplai makan siang untuk beberapa kantor cabang bank. Mereka sudah pindah dari kontrakan sempit ke sebuah rumah petak sewa yang sedikit lebih layak dengan 2 kamar tidur. Hidup mereka sederhana tapi tenang. Angga Yunanda tumbuh menjadi remaja 17 tahun yang tampan. Wajahnya mewarisi ketampanan Oka Antara, namun matanya memiliki kelembutan Marsha. Ia tidak lagi memakai sepatu besi Dennis Brown saat siang hari, hanya saat tidur malam untuk maintenance. Jalannya masih sedikit pincang jika kelelahan dan betisnya tetap terlihat kecil sebelah. Tapi ia bisa berjalan tanpa tongkat. Di SMA negeri favorit itu, Angga adalah legenda. Bukan karena ia atlet basket atau ketua OSIS yang populer, tapi karena ia adalah monster akademik. Selama 3 tahun berturut-turut, ia menyapu bersih juara umum Olimpiade Biologi dan Kimia tingkat nasional. Namun, bayang-bayang kemiskinan masih menghantui. Menjelang kelulusan, Angga duduk di meja makan kayu, menatap brosur pendaftaran universitas. Bu, Angga memulai pembicaraan saat Marsha sedang membungkus pesanan nasi kotak. Angga mau kerja dulu saja setahunnya setelah lulus. Marsha berhenti menyendok nasi. Kenapa? Kamu kan mau jadi dokter. Itu cita-cita kamu dari dulu. Kenapa berubah? Biaya masuk kedokteran itu ratusan juta. Bu, uang tabungan ibu cuma cukup buat operasional catering. Angga nggak mau ibu jual alat-alat masa ibu. Angga bisa kerja di pabrik atau jaga toko. Cukup, potong Marsha. Ia meletakkan sendok dengan keras. Tugas kamu belajar. Tugas ibu cari uang. Jangan ambil porsi ibu. Tapi, Bu, realistis saja. Siapa bilang kita bayar? Marsaha tersenyum misterius. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari laci dapur. Amplop dengan kop surat universitas negeri ternama di Indonesia. Angga membukanya dengan ragu. Matanya membelalak membaca baris demi baris surat itu. Surat keputusan Rektor Beses penuh bidik mis prestasi nama Angga Yunanda diterima di Fakultas Kedokteran. Biaya kuliah R0 sampai lulus. Uang saku bulanan ditanggung negara. Tangan Angga gemetar. Kertas itu jatuh ke pangkuannya. Ia menatap ibunya yang kini sudah memiliki uban di rambutnya. Wanita yang mengorbankan masa mudanya demi selembar kertas ini. Ibu, suara Angga pecah. Kamu masuk tanpa tes lewat jalur undangan Olimpiade, kata Marsha bangga. Matanya berkaca-kaca.
Dokter Matias yang bantu rekomendasi. Tapi nilaimu yang menentukan. Angga bangkit dan memeluk ibunya erat. Pelukan seorang anak laki-laki yang tubuhnya kini jauh lebih tinggi dari ibunya. Ia menangis di bahu Marsha, menumpahkan beban rasa bersalah karena merasa menjadi beban selama ini. Terima kasih, Bu. Angga janji Angga akan jadi dokter bedah tulang terbaik. Angga akan sembuhkan anak-anak yang kakinya sakit biar nggak ngerasain apa yang Angga rasain. Ibu pegang janjimu. Nak, jadilah hebat, tapi tetap membumi. Masuk kuliah kedokteran membuka cakrawala baru bagi Angga. Namun, lingkungan pergaulan di sana juga memaksanya melihat realitas sosial yang lebih kejam. Teman-teman kuliahnya rata-rata anak orang kaya yang datang naik mobil mewah. Sementara Angga naik angkot dan sering berjalan kaki dari gerbang depan ke gedung fakultas yang jauh. Suatu sore di perpustakaan kampus, Angga sedang mengerjakan laporan anatomi. Di meja sebelah, sekelompok mahasiswi sedang heboh membaca majalah bisnis edisi terbaru. Gila ya, Oka Antara ini makin tua makin hot. Lihat nih, dia baru beli pulau pribadi buat istrinya, Sobia Latjuba. Romantis banget. Seru salah satu mahasiswi. Iya, tapi anaknya yang namanya Kevin itu loh rese banget. Kemarin masuk berita lagi karena nabrak orang pas balapan liar. Tapi kasusnya close segitu aja. Uang emang bicara ya. Telinga Angga berdenging mendengar nama itu. Oka Antara. Sejak kecil, Marsha tidak pernah menceritakan detail siapa ayahnya. Marsha hanya bilang ayahnya pergi karena tidak cocok. Angga tidak pernah bertanya lebih lanjut. Karena takut melukai hati ibunya. Tapi rasa penasaran sebagai orang dewasa mulai tumbuh. Angga memberanikan diri meminjam majalah itu. Saat teman-temannya pergi, ia menatap sampul majalah itu. Wajah pria di sana bagai melihat cermin versi tua dari dirinya sendiri. Garis rahangnya, bentuk hidungnya, tatapan matanya, kemiripannya menakutkan. Di halaman tengah ada profil keluarga Oka Antara, istri Sophia Latjuba. Anak Kevin antara 20 tahun, Jessica antara 18 tahun. Moto, kesempurnaan adalah kunci kesuksesan. Tidak ada nama Angga di sana. Tidak ada jejak masa lalu Oka dengan Marsha Timothy. Seolah-olah mereka tidak pernah ada. Malamnya, Angga pulang dengan majalah itu di tasnya. Ia mendapati Marsha sedang menghitung laba catering. Angga meletakkan majalah itu di meja tepat di depan Marsha. Marsha terdiam menatap sampul majalah itu. Wajahnya pucat seketika. Angga tahu dia siapa. Bu? Ucap Angga datar. Teman-teman bilang wajah Angga mirip dia. Marsha menghela napas panjang. Ia tahu hari ini akan datang. Ia menutup buku khasnya dan menatap Angga. Ya, dia ayah kandungmu. Kenapa kita tidak ada di sana? Kenapa Kevin yang jadi anaknya? Apa karena Angga cacat? Tanya Angga langsung. Suaranya menahan emosi yang meluap. Marsha tidak mengelak lagi. Ia menceritakan semuanya tentang malam kelahiran itu, tentang kata-kata investasi bodong, tentang pengusiran di tengah hujan, tentang bagaimana Oka jijik melihat kaki Angga. Marsha menceritakan itu tanpa melebih-lebihkan. Hanya fakta. Darah Angga mendidih. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit di kakinya yang dulu ia rasakan saat operasi tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya sekarang. Ia merasa ditolak, dibuang, dan dianggap sampah oleh darah dagingnya sendiri. Dia bukan manusia. Desis Angga. Angga akan cari dia. Angga akan tuntut dia. Jen. Bentak Marsha keras. Angga terkejut. Kenapa? Bu? Dia harus bayar penderitaan kita. Kalau kamu datang ke dia sekarang dengan kemarahan, kamu hanya akan jadi pengemis di matanya. Kamu cuma mahasiswa miskin yang minta pengakuan, ucap Marsha tegas. Ia memegang bahu anaknya. Dendam terbaik bukan dengan memaki atau menuntut harta. Angga, dendam terbaik adalah menjadi seseorang yang sangat dia butuhkan, tapi tidak bisa dia miliki. Jadilah sukses. Jadilah dokter yang hebat, biar nanti saat dunia berbalik, dia yang akan menunduk padamu. Angga menatap mata ibunya. Ia melihat kebijaksanaan yang luar biasa di sana. Perlahan,
Kepalan tangannya melonggar. Napasnya yang memburu mulai teratur. Angga mengambil majalah itu, menatap wajah Oka Antara sekali lagi, lalu membuangnya ke tempat sampah. Ibu, benar, ucap Angga dingin. Mulai hari ini, Angga tidak punya ayah bernama Oka Antara. Angga adalah anak Marsha Timothy dan Angga pastikan suatu hari nanti dia akan menyesal pernah tertawa di atas penderitaan kita. Malam itu, Angga kembali ke meja belajarnya. Ia membuka buku tebal Campbell Operative Orthopedics. Ia belajar dengan kegilaan baru. Bukan lagi sekadar untuk lulus, tapi untuk membangun senjata. Senjata berupa kesuksesan yang akan menampar wajah masa lalunya. Di luar hujan turun rintik-rintik mengingatkan pada malam perpisahan 19 tahun lalu. Namun kali ini di dalam rumah itu tidak ada lagi korban. Yang ada hanyalah seorang pejuang yang sedang menempa dirinya menjadi baja. Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta malam itu bermandikan cahaya kristal. Lampu gantung raksasa yang menggantung di langit-langit memantulkan kilau berlian yang melingkar di leher para tamu undangan. Ini adalah acara ceriti gala dinner tahunan yang diadakan oleh Rumah Sakit Medika Utama, rumah sakit swasta paling prestisius di Asia Tenggara, tempat di mana para konglomerat, pejabat, dan selebriti berkumpul untuk memamerkan kekayaan berbalut kemanusiaan. Di salah satu meja bundar VVP yang terletak strategis di dekat panggung utama, duduk Oka Antara. Wajahnya masih tampan di usia akhir 50-an. Meski garis-garis kelelahan dan kerutan stres tak bisa sepenuhnya disembunyikan oleh botox. Jas Armani hitam yang dikenakannya pas badan, namun aura kewibawaannya terasa sedikit retak. Bisnis properti Oka sedang di ujung tanduk. Skandal korupsi perizinan lahan dan gaya hidup boros kedua anaknya Kevin dan Jessica telah menggerogoti arus kas perusahaan. Malam ini, Oka hadir bukan karena ia peduli pada amal, tapi karena ia butuh networking. Ia butuh investor baru. Ia perlu meyakinkan publik bahwa keluarga Antara masih dikdaya. Di sebelahnya, Sohia Lajuba duduk dengan gelisah. Ia sibuk memperbaiki tatanan rambutnya yang disanggul tinggi sambil sesekali memeriksa pantulan wajahnya di sendok perak. Gaun merah menyala yang dipakainya terlalu mencolok. Seolah berteriak minta perhatian. Berhenti gelisah. Sophia, kamu bikin aku pusing. Desis Oka tanpa menoleh. Bibirnya tetap menyunggingkan senyum palsu ke arah tamu lain. Aku bosan. Hon. Acaranya lama banget. Mana Kevin telepon terus minta transferan? Katanya mobilnya ditahan polisi lagi. Keluh Sohia dengan suara manja yang terdengar sumbang. Oka mengepalkan tangannya di bawah meja. Jangan angkat. Biar dia tidur di sel semalam. Anak itu cuma tahu menghabiskan uang. Di panggung, pembawa acara sedang membuka sesi lelang lukisan. Suasana riuh rendah dengan tepuk tangan sopan. Oka mengedarkan pandangan. Mencari target investor. Matanya tertumbuk pada direktur utama rumah sakit, Dr. Matias Mucus yang kini sudah sangat sepuh namun masih menjabat sebagai komisaris utama. Matias sedang berbincang akrab dengan sosok yang membelakangi Oka. Dengar-dengar, bisik seorang pengusaha tambang di sebelah Oka memecah lamunan Oka. Malam ini bintang utamanya bukan lelang lukisan, tapi perkenalan kepala departemen bedah ortopedi yang baru. Katanya dia dokter muda jenius lulusan Johns Hopkins yang berhasil melakukan operasi rekonstruksi tulang belakang pada putra presiden bulan lalu. Oka menaikkan alisnya tertarik. Oh ya, dokter muda pasti anak titipan pejabat bukan? Pak Oka, ini murni prestasi. Namanya sedang naik daun. Banyak rumah sakit Singapura dan Malaysia yang berebut ingin merekrut dia. Tapi dia memilih pulang ke Indonesia karena alasan pribadi. Kalau Pak Oka bisa mendekati dia, saham rumah sakit ini pasti naik. Siapa tahu bisa jadi koneksi bisnis. Jiwa oportunis Oka langsung menyala. Mendekati dokter bintang berarti mendekati lingkaran kekuasaan pasien-pasien VIP-nya. Menarik. Siapa namanya? Belum disebut. Nanti dipanggil di akhir acara. Oka mengangguk menyusun strategi di kepalanya. Ia harus terlihat karismatik di depan dokter baru itu nanti. Ia tidak tahu bahwa strategi itu akan menjadi bumerang paling mematikan dalam hidupnya. Acara memasuki sesi makan malam. Para pelayan berseragam rapi mulai menyajikan hidangan pembuka.
Oka memutuskan untuk pergi ke toilet sebentar untuk menenangkan sarafnya dan menelepon pengacaranya. Saat ia berjalan kembali dari toilet melewati lorong panjang berlapis karpet tebal menuju ballroom, langkahnya terhenti. Di dekat pintu masuk ballroom berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun malam panjang berwarna biru tua navy, yang potongannya sederhana namun sangat elegan. Berbahan sutra yang jatuh sempurna membalut tubuhnya yang ramping. Rambutnya digelung modern, menampakkan leher jenjang yang dihiasi kalung mutiara tunggal. Tidak ada perhiasan berlebihan, tapi aura yang dipancarkannya begitu tenang, berkelas, dan mahal. Oka merasa familiar dengan siluet itu. Ia menyipitkan mata. Wanita itu sedang berbicara sopan dengan seorang pelayan. Senyumnya lembut namun tegas. Ketika wanita itu menoleh sedikit, jantung Oka seakan berhenti berdetak sesaat. Itu Marsha. Marsha Timothy, mantan istrinya yang 26 tahun lalu ia usir di tengah hujan badai dengan pakaian lusuh. Wanita yang dulu ia ceraikan karena dianggap pembawa sial dan ibu dari produk gagal. Tapi Marsha yang ini berbeda. Kulitnya terawat, matanya bersinar cerdas, dan postur tubuhnya tegak penuh percaya diri. Tidak ada jejak penderitaan atau kemiskinan di wajahnya. Ia tampak seperti istri pejabat tinggi atau pengusaha sukses. Tidak mungkin, gumam Oka. Ia berpikir mungkin matanya salah lihat atau mungkin Marsha sudah menikah lagi dengan orang kaya yang bodoh yang mau menampungnya. Rasa penasaran bercampur ego yang terluka mendorong Oka melangkah mendekat. Ia ingin memastikan. Ia ingin melihat ketakutan di mata wanita itu saat melihatnya. Seperti dulu, Marsha selalu takut padanya. Marsha baru saja selesai memberi instruksi pada pelayan catering. Ternyata catering premium miliknya dipercaya menangani menu VIP malam ini. Ketika ia merasakan seseorang berdiri di belakangnya, aroma parfum mask yang menyengat dan sangat ia kenal membuatnya membeku sejenak. Marsha berbalik perlahan dan di sanalah dia, pria yang pernah menjadi mimpi buruknya. Marsha, siapa? Oka. Nadanya bukan bertanya, tapi menguji. Marsha menatap Oka. Dulu ia harus mendongak takut-takut. Kini meski Oka lebih tinggi, Marsha merasa setara. Jantungnya berdegup kencang bukan karena cinta, tapi karena adrenalin pertempuran yang sudah lama ia persiapkan. Selamat malam, Pak Oka Antara, jawab Marsha tenang. Suaranya datar tanpa emosi. Panggilan Pak itu terdengar sangat asing dan menciptakan tembok jarak yang tebal. Oka tertawa kecil. Tawa meremehkan yang menjadi ciri khasnya. Wah, saya hampir tidak mengenali kamu. Kamu terlihat bersih. Jadi simpanan siapa kamu sekarang sampai bisa masuk ke acara sekelas ini atau kamu menyelinap masuk? Marsha tersenyum tipis. Senyum yang dingin. Saya diundang, Pak, dan saya punya usaha yang sah. Tidak seperti beberapa orang yang usahanya sedang diselidiki KPK. Wajah Oka merah padam. Ia tersinggung. Jaga mulutmu. Kamu masih sama kurang ajarnya seperti dulu. Tiba-tiba Sophia muncul menggelayut manja di lengan Oka. Ia menatap Marsha dari atas ke bawah dengan tatapan menilai saingan. Siapa ini? Hon, teman bisnis. Oka menyeringai jahat. Kenalkan Sophia. Ini Marsha. Mantan istriku yang dulu yang dari kampung itu. Mata Sophia membulat lalu ia tertawa menutup mulut. Oh, yang itu yang ibunya anak UPS. Maaf, anak. Spesial itu. Astaga, aku kira kamu sudah pulang kampung dan jualan jamu. Penghinaan itu dilakukan di tempat terbuka di mana beberapa tamu mulai menoleh memperhatikan. Namun, Marsha tidak gentar. Ia berdiri tegak laksana karang. Suasana di antara mereka bertiga semakin tegang. Musik orkestra yang mengalun lembut menjadi kontras dengan atmosfer permusuhan yang kental. Oka merasa perlu untuk menjatuhkan mental Marsha. Ia tidak suka melihat mantan istrinya terlihat baik-baik saja. Dalam narasi hidup Oka, orang yang ia buang haruslah menderita agar keputusannya membuang mereka terasa benar. Ngomong-ngomong, Marsha, Oka memulai serangannya. Suaranya sengaja dikeraskan agar beberapa sosialita di dekat mereka bisa mendengar. Mana anak itu? Siapa namanya? Angga. Ya, Angga.
Marsaha menatap tajam ke manik mata Oka. Kenapa Anda bertanya? Anda tidak pernah peduli padanya selama 26 tahun ini? Aku cuma penasaran. Oka mengangkat bahu dengan gaya angkuh. Biasanya anak dengan cacat parah seperti itu umurnya tidak panjang. Apalagi kalau dirawat oleh janda miskin yang tidak punya akses kesehatan. Jadi dia sudah matikah sekarang? Apa dia sudah tenang di alam sana? Dada Marsaha bergemuruh. Ia ingin sekali menampar wajah sombong itu. Tapi ia ingat janjinya pada Angga. Tetap elegan, biar fakta yang menampah. Dia masih hidup, jawab Marsa singkat. Sobia ikut menimpali dengan nada dibuat-buat sedih. Aduh, kasihan sekali kalau masih hidup. Pasti menyusahkan ya, Mbak? Harus digendong kemana-mana atau dia pakai kursi roda bobrok? Jujur ya, kalau aku jadi kamu, aku pasti stres banget ngurusin beban seumur hidup. Untung anak-anakku sama Oka, si Kevin, dan Jessica lahir sempurna. Genetik bibit unggul memang beda. Oka tertawa, merasa menang. Ya, kasihan sekali hidupmu. Marsha, lihat dirimu. Berpakaian bagus begini pasti hasil hutang sana-sini demi menutupi rasa malumu punya anak cacat. Kalau kamu butuh uang buat beli peti mati nanti, hubungi sekretarisku. Anggap saja sedekah masa lalu. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka menatap Marsha dengan pandangan kasihan. Oka menikmati momen itu. Ia merasa kembali berkuasa. Sudah selesai bicaranya. Tuan Oka? Tanya Marsha. Wajahnya tetap tenang. Tapi matanya memancarkan kilatan yang membuat tawa Oka perlahan surut. Kenapa? Mau menangis? Menangis saja. Itu keahlianmu kan? Ejek Oka. Saya tidak menangis untuk diri saya, kata Marsha pelan namun menusuk. Saya menangis untuk Anda, karena Anda tidak sadar betapa miskinnya hati Anda di balik jas mahal itu. Kurang aja. Oka mengangkat tangannya. Refleks ingin menunjuk wajah Marsha atau bahkan melakukan hal yang lebih kasar. Saat tangan Oka terangkat di udara, tiba-tiba suasana ballroom berubah. Lampu utama meredup dan lampu sorot spotlight menyala mengarah ke pintu utama ballroom yang terbuka lebar. MC bersuara lantang melalui pengeras suara. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Mari kita sambut bintang tamu kehormatan kita malam ini. Sosok yang baru saja dilantik menjadi Kepala Departemen Bedah Ortopedi Traumatologi termuda sepanjang sejarah Rumah Sakit Medika Utama. Dokter yang telah mendapatkan penghargaan internasional atas risetnya dalam penanganan kelainan tulang bawaan. Inilah dia Dregra Yunanda. Sotka musik berubah menjadi megah. Semua mata tertuju ke pintu. Tangan Oka masih menggantung di udara. Ia menoleh kaget ke arah pintu. Dari balik pintu ganda yang megah itu, melangkah masuk seorang pria muda. Dia tinggi tegap sekitar 182 cm. Tubuhnya proporsional dibalut setelan jas tedo hitam bespoke jahitan khusus yang memeluk tubuh atletisnya dengan sempurna. Kemeja putihnya licin, dasi kupu-kupunya rapi, rambutnya ditata slick back, menampilkan dahi yang cerdas dan rahang yang tegas. Wajah itu begitu tampan hingga membuat para wanita di ruangan itu menahan napas. Tapi bukan ketampanan artis sinetron yang lembek, melainkan ketampanan seorang intelektual yang berkarisma. Namun, yang paling menyita perhatian adalah cara berjalannya. Ia berjalan membelah kerumunan dengan langkah yang mantap, tegap, dan penuh irama. Langkah kaki kanannya mendarat kokoh, diikuti kaki kirinya yang kuat. Tidak ada seretan, tidak ada tongkat, tidak ada kursi roda. Sepatu kulit pantofel mengkilap di kakinya melangkah dengan otoritas seorang pemimpin. Di dada kirinya tersemat pin emas lambang kedokteran Danag yang berkilau di bawah lampu sorot. Der. Angga Yunanda. Spot. Oka antara membelalak. Mulutnya terbuka sedikit. Wajah pria muda itu wajahnya saat muda. Itu cerminannya tidak mungkin salah. Sophia Latjuba mencengkeram lengan Oka hingga kukunya menancap. Hon itu siapa? Kok mirip banget sama kamu? Lebih ganteng malah. Angga tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Tatapannya lurus ke depan. Tajam seperti elang yang mengincar mangsa. Ia berjalan melewati barisan konglomerat yang bertepuk tangan,
melewati direktur rumah sakit yang tersenyum bangga. Ia berjalan lurus menuju satu titik menuju tempat di mana seorang wanita bergaun biru sedang berdiri berhadapan dengan pria tua yang arogan. Jarak mereka semakin dekat. Oka merasa kakinya lemas. Ia melihat kaki Angga. Lurus sempurna. Bagaimana mungkin? Bukankah dulu kakinya bengkok seperti pretzel? Bukankah dokter bilang itu cacat permanen? Angga berhenti tepat di samping Marsaha. Ia memutar tubuhnya menghadap Oka dan Sofia. Tingginya kini melampaui Oka. Ia menatap ayahnya itu bukan dengan tatapan anak yang rindu, tapi dengan tatapan dokter yang sedang melihat tumor ganas. Suasana di sekitar mereka hening seketika. Orang-orang menyadari ketegangan itu. Musik latar seolah berhenti. Angga merangkul bahu ibunya dengan lembut namun protektif. Marsaha menyandarkan kepalanya sedikit di bahu putranya yang kokoh. Senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Selamat malam. Suara Angga terdengar berat, dalam, dan berwibawa. Sangat berbeda dengan tangisan bayi cengeng yang diingat Oka. Oka tergagap. Lidahnya keluh. Kamu. Maaf saya terlambat. Bu Angga berbicara pada ibunya mengabaikan Oka sejenak. Ada pasien darurat di IGD tadi. Ibu baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Nak, cuma ada lalat yang mengganggu sedikit. Jawab Marsa tenang. Angga mengangguk lalu perlahan mengalihkan pandangannya kembali ke Oka. Tatapannya dingin menusuk tulang. Tadi saya dengar dari kejauhan. Ada yang bertanya apakah saya sudah mati. Kata Angga datar. Volumenya cukup keras untuk didengar lingkaran tamu VVP di sekitar mereka. Angga melangkah maju satu langkah, mempersempit jarak dengan Oka. Dominasi kini berpindah tangan sepenuhnya. Oka Antara, sang konglomerat properti kini terlihat menciut di hadapan dokter muda ini. Jawab saya, Tuan Oka Antara, desak Angga. Apakah Anda kecewa melihat saya tidak berada di dalam peti mati seperti harapan Anda? Oka berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan kolega bisnisnya. Kau Angga, ini benar-benar kau. Bagaimana bisa kakimu? Oka menunjuk kaki Angga dengan jari gemetar. Kenapa dengan kaki saya? Angga tersenyum sinis. Ia mengangkat kaki kanannya sedikit, lalu menghentakkannya pelan ke lantai. Tuaranya mantap. Terkejut melihat produk gagal Anda ternyata bisa berjalan tegak. Ini mukjizat. Gumam Sophia tak percaya. Bukan mukjizat. Nyonya potong Angga tajam menatap Sofia. Ini hasil dari 20 tahun rasa sakit. Ini hasil dari ribuan malam ibu saya memijat kaki saya. Ini hasil dari tulang yang dipatahkan dan disambung kembali berkali-kali oleh dokter-dokter hebat yang punya hati nurani. Sesuatu yang tidak dimiliki suami Anda. Para tamu mulai berbisik riuh. Itu anaknya Pak Okalo? Bukannya anaknya cuma 2? Katanya dulu punya anak cacat yang meninggal. Angga mendengar bisikan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini sekali dan untuk selamanya. Perkenalkan semuanya. Angga mengangkat suaranya berbalik menghadap kerumunan tamu undangan yang penasaran. Nama saya Dr. Angga Yunanda. Saya adalah kepala departemen bedah tulang di rumah sakit ini. Ia menunjuk Oka dengan sopan namun mematikan. Dan pria ini, Tuan Oka Antara adalah ayah biologis saya. Suara kaget membahana di ruangan ballroom. Gasp terdengar di mana-mana. Kilatan kamera wartawan mulai menyambar-nyambar dari kejauhan. Wajah Oka pucat pasi. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tapi lanjut Angga dengan penekanan yang kuat. Dia bukan ayah saya. Ayah saya sudah mati 26 tahun yang lalu. Tepat di malam dia mengusir saya dan ibu saya keluar rumah saat hujan badai. Hanya karena kaki saya bengkok saat lahir. Angga kembali menatap Oka. Matanya berkaca-kaca menahan amarah yang sudah dipendam 2 dekade. Anda bertanya di mana anak cacat itu. Tuan Oka? Anak cacat itu berdiri di depan Anda sekarang. Dia berdiri sebagai dokter yang tangannya Anda butuhkan jika suatu hari tulang Anda remuk. Dia berdiri sebagai pria yang dibesarkan oleh wanita hebat yang Anda sebut kampungan. Anda tertawa tadi Anda bertanya apa saya sudah mati? Angga mendekatkan wajahnya ke wajah Oka. Simpan tawa Anda.
Karena mulai detik ini, setiap kali Anda melihat berita tentang kesuksesan saya, setiap kali Anda mendengar orang memuji nama saya, itu akan menjadi paku yang menancap di hati nurani Anda. Angga, Papa. Oka mencoba meraih tangan Angga, menyadari citranya sedang hancur lebur dan ia butuh damage control. Papa bisa jelaskan dulu? Papa cuma Angga menepis tangan Oka dengan kasar. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor itu. Saya bukan anakmu. Saya anak Marsha Timothy. Angga berbalik badan merangkul ibunya. Ayo pulang, Bu. Udara di sini bau sampah. Mereka berdua berjalan pergi meninggalkan kerumunan yang terbelah memberi jalan. Marsha berjalan dengan kepala tegak. Air mata haru menetes di pipinya. Ia menang. Ia telah membuktikan sumpahnya. Di belakang mereka, Oka Antara berdiri mematung. Sohia juga panik melihat para investor mulai menjauh dan berbisik-bisik jijik melihat Oka. Wartawan mulai merangsek maju dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Pak Oka, benar Anda membuang anak dokter jenius itu? Pak Oka, apa tanggapan Anda soal tuduhan penelantaran anak? Pak Oka, apakah saham Anda akan terdampak skandal ini? Oka memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Ia melihat punggung Angga yang menjauh. Punggung yang tegap dan kuat. Punggung yang seharusnya memikul warisan bisnisnya, kini memikul kebencian padanya. Malam reuni itu berakhir bukan dengan pesta, tapi dengan kehancuran citra sang konglomerat. Dan bagi Angga, ini baru permulaan dari pelajaran hidup yang sesungguhnya bagi sang ayah. Keesokan pagi setelah malam gala dinner yang penuh drama itu, dunia Oka Antara tidak lagi sama. Matahari terbit menyinari Jakarta. Namun bagi Oka, hari itu terasa gelap gulita. Di ruang rapat utama kantor pusat antara grup di kawasan Sudirman, suasana hening mencekam. Oka duduk di ujung meja panjang marmer. Wajahnya kusut. Matanya merah karena tidak tidur semalaman. Di hadapannya, jajaran direksi dan pemegang saham minoritas menatapnya dengan pandangan menuduh. Di layar proyektor raksasa terpampang grafik saham perusahaan yang terjun bebas. Garis merah curam yang mengerikan. Pak Oka, suara komisaris utama memecah keheningan. Nilai saham kita turun 12% sejak pembukaan pasar pagi ini. Tagar ayah durhaka dan boikot antara grup menjadi trending topik nomor 1 di media sosial. Investor dari Singapura baru saja membatalkan suntikan dana untuk proyek reklamasi pantai. Oka memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Ini cuma sentimen pasar sesaat. Berita gosip murahan nanti juga reda. Ini bukan gosip, Pak. Potong Direktur Keuangan dengan berani. Video Bapak di acara gala itu sudah ditonton 5 juta kali. Publik marah. Mereka melihat Bapak menghina Dokter Angga, pahlawan medis baru mereka. Citra Family Man yang Bapak bangun selama ini hancur total. Ban menelepon. Mereka meninjau ulang fasilitas kredit kita. Oka menggebrak meja. Lalu saya harus apa? Minta maaf. Tidak. Saya Oka Antara. Saya tidak pernah minta maaf. Bapak harus mengklaim dia. Saran penasihat PR Public Relations. Satu-satunya cara menyelamatkan muka adalah dengan mengubah narasi. Bapak harus bilang ke media bahwa ini kesalahpahaman. Bilang bahwa Bapak bangga pada Dokter Angga. Bilang bahwa selama ini Bapak diam-diam membiayai dia dari jauh. Oka terdiam. Ide itu menjijikan baginya. Mengakui anak yang ia buang. Tapi itu satu-satunya skoci penyelamat bisnisnya. Siang harinya, Oka menggelar konferensi pers darurat. Puluhan mikrofon disodorkan ke wajahnya. Dengan akting memukau, Oka memasang wajah sedih. Saya sangat bangga pada putra saya, Angga. Ucap Oka di depan kamera. Suaranya dibuat bergetar. Kejadian semalam hanya emosi sesaat. Sebagai ayah, saya sebenarnya memantau perkembangannya dari jauh. Saya mencintainya. Namun, dunia tidak sebodoh itu. 1 jam setelah konferensi pers itu, Angga Yunanda mengunggah satu foto di akun Instagram pribadinya. Foto itu menampilkan buku tabungan tua milik Marsha yang saldonya hanya tersisa ribuan rupiah dan foto sepasang sepatu besi bekas yang sudah karatan. Captionnya singkat, namun mematikan. Tidak ada sepeser pun uang.
Bapak di sepatu besi ini. Tidak ada doa. Bapak, di setiap langkah saya. Jangan klaim keringat ibu saya sebagai jasa Anda. Kami tidak butuh pengakuan. Kami butuh Anda menjauh. Postingan itu meledak. Kebohongan Oka terbongkar seketika. Netizen semakin ganas. Sponsor menarik diri di rumah mewah. Oka. Sopial Juba berteri histeris karena kartu kredit Black Card-nya ditolak saat sedang belanja di butik Hermes. Kamu bangkrut, Oka? Teriak Sofia saat Oka pulang dengan langkah gontai. Tas aku nggak bisa dibayar. Teman-teman sosialita aku semua keluar dari grup WhatsApp. Kamu harus tanggung jawab. Diam kamu. Bentak Oka. Ia melempar vas bunga ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Ini semua gara-gara anak sialan itu. Dia benar-benar mau menghancurkan aku. Oka terduduk di sofa. Napasnya memburu. Ia tidak sadar kehancuran finansial hanyalah permulaan. Karma yang sesungguhnya sedang memanaskan mesin di jalanan aspal ibu kota. Malam itu, Kevin Antara, anak kesayangan Oka dan Sobia sedang melampiaskan kekesalannya. Kevin yang berusia 20 tahun adalah antitesis dari Angga. Ia manja, liar, dan tidak pernah bekerja keras seumur hidupnya. Berita tentang kakak tiri jenius yang tiba-tiba muncul membuatnya merasa terancam. Teman-temannya mulai membanding-bandingkan dirinya dengan Angga. Persetan sama dokter pincang itu, teriak Kevin di dalam mobil Lamborghini kuningnya. Ia sedang balapan liar di jalanan bypass yang sepi pukul 2 pagi. Di sebelahnya duduk pacarnya yang berteriak ketakutan. Kevin menginjak pedal gas dalam-dalam. Speedometer menunjuk angka 200 km/j, adrenalin membuatnya lupa diri. Tiba-tiba sebuah truk kontainer berpindah jalur tanpa lampu sein. Kevin membanting setir ke kanan. Mobil sport chopper itu kehilangan kendali. Berputar liar, menabrak pembatas beton. Terbang dan mendarat terbalik dengan suara dentuman logam yang meremukan tulang. Hening. Sirene ambulans membelah malam. 1 jam kemudian, IGD Rumah Sakit Medika Utama, satu-satunya rumah sakit dengan fasilitas trauma level 1 di area itu berubah menjadi neraka bagi Oka dan Sobia. Mereka berlari menyusuri lorong IGD dengan wajah pucat. Sobia menangis histeris. Maskaranya luntur. Oka tampak seperti orang linglung. Di depan ruang resusitasi, dokter jaga IGD menahan mereka. Bapak, Ibu, tenang dulu. Pasien sedang distabilkan. Anak saya, Kevin, gimana kondisinya? Teriak Sophia mencengkeram kerah dokter itu. Kondisinya kritis. Bu, terjadi crush injury parah pada kedua tungkai bawah dan panggul. Tulang femur paha hancur berkeping-keping, komunitas frakture arteri femoralis sempat putus, tapi sudah kami klaim masalah utamanya adalah kerusakan saraf dan struktur tulang yang sangat kompleks. Jika tidak segera dioperasi rekonstruksi dalam 4 jam ke depan, kakinya harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Amputasi. Sophia menjerit lalu pingsan. Oka menangkap tubuh istrinya dengan tangan gemetar. Tidak boleh diamputasi. Dia pewaris saya. Dia harus sempurna. Racau Oka panik. Panggil dokter bedah terbaik kalian. Bayar berapa saja saya sanggup. Panggil Profesor Matias. Dokter jaga itu menggeleng lemah. Profesor Matias sedang di luar negeri. Pak, dan dokter bedah senior lain angkat tangan melihat hasil CT scan ini. Kasusnya terlalu rumit. Risikonya kematian di meja operasi. Lalu siapa? Bentak Oka putus asa. Rumah sakit semahal ini masa tidak ada yang bisa. Dokter jaga itu menunduk ragu sejenak lalu menatap mata Oka. Ada satu orang, Pak. Satu-satunya spesialis di kota ini yang punya sertifikasi mikrosurgery dan kompleks trauma rekonstruksion dengan tingkat keberhasilan 99%. Dia satu-satunya harapan Kevin untuk bisa berjalan lagi. Jantung Oka berhenti berdetak sesaat. Ia tahu nama yang akan disebut. Siapa? Tanya Oka rih. Hampir tak terdengar. Kepala departemen kami yang baru, Dr. Angga Yunanda. Takdir memiliki selera humor yang gelap. 26 tahun lalu, Oka membuang anak karena kakinya bengkok. Kini kaki anak kesayangannya hancur lebur dan satu-satunya orang yang bisa merakitnya kembali adalah anak yang ia buang.
Pukul 3.30 pagi. Waktu terus berjalan. Setiap menit yang berlalu adalah kematian bagi jaringan kaki Kevin. Oka berdiri di depan pintu kaca ruangan kepala departemen bedah. Di dalamnya lampu menyala. Angga ada di sana. Oka tahu Angga sedang piket malam ini. Namun di depan pintu itu duduk seorang wanita yang menjaga gerbang layaknya singa betina. Marsha Timothy. Ia datang mengantarkan makan malam untuk Angga dan belum pulang karena mendengar kabar kecelakaan itu. Oka menatap Marsha. Wanita itu duduk tenang membaca buku. Seolah tidak peduli ada badai di luar. Oka melangkah mendekat. Kakinya terasa berat seperti dibebani timah. Harga dirinya memberontak. Tapi bayangan Kevin tanpa kaki memaksanya tunduk. Marsha panggil Oka parau. Marsha menutup bukunya perlahan. Ia mendongak. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya rasa kasihan yang dingin. Kudengar Kevin kecelakaan. Turut prihatin. Dia butuh operasi. Marsha. Sekarang. Kata Oka cepat. Dokter bilang cuma Angga yang bisa. Tolong suruh Angga operasi adiknya. Adiknya Marsha tersenyum tipis. Sejak kapan Kevin jadi adik Angga? Kemarin di pesta. Kau bilang Angga itu orang asing yang sudah mati. Jangan bahas itu sekarang. Ini nyawa manusia. Suara Oka meninggi karena panik. Tapi segera merendah saat melihat tatapan tajam Marsha. Aku salah. Aku minta maaf. Aku salah. Marsha. Aku bajingan. Aku ayah yang buruk. Tapi Kevin tidak salah. Dia cuma anak-anak. Jangan hukum dia karena dosa bapaknya. Sohia yang sudah siuman datang menyusul dengan dipapah perawat. Melihat Marsha, Sobia langsung menjatuhkan diri ke lantai. Wanita sosialita yang sombong itu kini bersimpuh di kaki Marsha, menangis meraung-raung. Mbak Marsha, tolong saya. Mbak, saya mohon ampun. Isak Sophia sambil memeluk kaki Marsha yang berbalut celana bahan sederhana. Saya sering hina. Mbak, saya hina Angga. Saya jahat. Tapi tolong selamatkan anak saya. Jangan biarkan kakinya dipotong. Saya rela cium kaki. Mbak, saya rela lakuin apa aja. Pemandangan itu begitu ironis. Dulu Marsha diusir seperti pengemis. Kini raja dan ratu istana itu mengemis di kakinya. Marsha menatap Sofia lalu menatap Oka yang menunduk dalam. Ia bisa saja berkata, tidak. Ia bisa saja membiarkan karma bekerja dan melihat musuhnya hancur. Itu akan sangat memuaskan. Tapi Marsha ingat siapa dirinya. Dia adalah ibu yang membesarkan anaknya dengan cinta bukan dendam. Berdiri, ucap Marsha tegas pada Sofia. Jangan kotori lantai rumah sakit dengan air mata palsu kalian. Sohia berdiri dengan gemetar. Aku tidak akan menyuruh Angga, kata Marsha. Oka terbelalak. Marsha, kau tega? Dengar dulu. Potong Marsha. Aku tidak akan menyuruh dia karena dia bukan alatku. Dia dokter. Dia punya sumpah. Biarkan dia yang memutuskan sendiri. Tapi ingat satu hal. Oka. Marsha melangkah mendekati Oka. Menunjuk dadanya. Jika dia mau mengoperasi anakmu, itu bukan karena dia butuh uangmu, bukan karena dia butuh pengakuanmu, dan bukan karena dia memaafkanmu. Dia melakukan itu karena aku mendidiknya menjadi manusia yang lebih mulia daripada ayahnya. Camkan itu. Pintu ruangan terbuka. Angga berdiri di sana, masih mengenakan jas putihnya. Wajahnya datar tidak terbaca. Dia sudah mendengar semuanya dari balik pintu. Siapkan ruang operasi 1, kata Angga pada perawat yang lewat tanpa menatap Oka. Panggil tim anestesi. Kita operasi Cito sekarang. Oka menghembuskan napas lega. Air matanya menetes. Terima kasih, Angga. Terima kasih. Angga berhenti sejenak. Menoleh sedikit tanpa membalikan badan sepenuhnya. Saya tidak melakukan ini untuk Anda. Saya melakukan ini karena pasien di meja itu berhak mendapatkan kesempatan kedua. Sesuatu yang tidak pernah Anda berikan kepada saya dulu. Angga berjalan cepat menuju ruang ganti steril, meninggalkan ayahnya yang hancur oleh rasa malu yang tak terperi. Ruang operasi itu dingin dan steril. Di tengah ruangan,
Tubuh Kevin terbaring tak sadarkan diri di bawah lampu sorot yang terang benderang. Kakinya yang hancur sudah terekspos tampak mengerikan dengan tulang yang mencuat dan jaringan otot yang robek. Angga berdiri di depan wastafel scrubbing, menyikat tangannya dengan sabun antiseptik. Di sampingnya, Dr. Matias Mucus yang ternyata baru saja mendarat dan langsung ke RS ikut bersiap sebagai asisten. "Kamu yakin bisa melakukan ini, Nak?" tanya Matias pelan, melihat tangan Angga yang sempat berhenti bergerak sejenak. Mengoperasi darah daging dari orang yang menghancurkan hidupmu itu beban mental yang berat. Kalau tanganmu gemetar karena emosi, pasien bisa mati. Angga menatap pantulan dirinya di cermin stainless steel. Ia melihat bayangan masa kecilnya. Bayangan anak kecil berkaki besi yang diejek. Bayangan ibunya yang menangis. Rasa benci itu ada membakar di dadanya. Ingin rasanya ia membiarkan Kevin cacat supaya Oka merasakan apa itu memiliki anak tidak sempurna. Tapi kemudian ia melihat bayangan sumpah yang ia ucapkan saat wisuda dokter. Sumpah Hipokrates. "Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien." Angga menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan membuang semua ego dan dendam. "Saya dokter profesor," jawab Angga mantap di meja operasi. "Dia bukan saudara tiri saya. Dia bukan anak musuh saya. Dia hanya kumpulan tulang, otot, dan saraf yang perlu diperbaiki. Tangan saya tidak akan gemetar." Matias tersenyum bangga di balik maskernya. "Itu jawaban yang kunggu. Ayo kita kerjakan." Operasi berlangsung selama 8 jam yang menegangkan. Ini adalah operasi mikrosurgeri tingkat tinggi. Angga bekerja seperti seniman sekaligus arsitek. Dengan mikroskop khusus, ia menyambung pembuluh darah yang diameternya lebih kecil dari rambut. Ia memasang plate dan skrew titanium untuk menyatukan tulang femur Kevin yang remuk menjadi puluhan keping. Setiap gerakan tangannya presisi, tidak ada keraguan. Keringat menetes di dahinya diseka oleh perawat. Oka dan Sofia menunggu di luar. Menatap lampu indikator. Operasi sedang berlangsung dengan doa yang tak putus-putus. Di jam ke-7 terjadi krisis. "Dok, tekanan darah turun, pendarahan di arteri poplitea," teriak dokter anestesi. Monitor berbunyi nyaring. Titit. Tangan Angga harus bekerja cepat. Jika ia gagal menjahit pembuluh darah ini dalam 2 menit, kaki Kevin harus diamputasi atau dia akan mati kehabisan darah. Di momen kritis itu, Angga seolah mendengar suara Oka di kepalanya. "Investasi bodong, cacat, sampah." Setan di kepalanya berbisik. "Biarkan saja. Biar lepas jahitannya. Biar Oka menderita." Angga memejamkan mata sedetik. "Tidak, aku bukan dia." Angga membuka matanya. Fokusnya menajam 100 kali lipat. Tangannya bergerak lincah menjepit pembuluh darah. Melakukan suturing penjahitan dengan kecepatan kilat yang mustahil. "Klaim dilepas aliran darah lancar," ucap Angga tenang. "Tekanan darah naik stabil," lapor anestesi. Seluruh tim operasi menghela napas lega. Angga menyelesaikan jahitan terakhir di kulit. Ia mundur selangkah, melepas sarung tangannya yang penuh darah. "Operasi selesai. Kaki bisa diselamatkan," ucap Angga datar. Ia keluar ruangan tanpa menunggu pujian. Ia hanya ingin menemui ibunya. 3 hari pasca operasi, Kevin sudah sadar dan dipindahkan ke ruang rawat VVP. Kakinya masih digips penuh dan digantung, tapi sirkulasi darahnya bagus. Jari-jari kakinya merah muda dan hangat. Tanda operasi sukses besar. Kevin tidak akan diamputasi. Dia akan bisa berjalan lagi meski butuh terapi panjang. Oka dan Sofia duduk di samping ranjang Kevin. Mereka terlihat 10 tahun lebih tua dalam 3 hari ini. Pintu terbuka. Angga masuk untuk visite kunjungan. "Dokter rutin." Ia memeriksa grafik medis Kevin, mengecek kondisi jari kaki Kevin tanpa bicara banyak. "Terima kasih, Du," ucap Kevin lemah. Kevin yang dulu sombong kini menatap Angga dengan rasa segan dan takjub. Ia tahu siapa yang menyelamatkannya. "Fokus pemulihan. Jangan banyak bergerak," jawab Angga profesional. Saat Angga hendak keluar,
Oka berdiri. Angga panggil Oka. Angga berhenti. Oka mengeluarkan sebuah map tebal. Ini akta pengalihan saham. 20% saham antara grup dan sertifikat rumah di Menteng. Ini buat kamu. Papa juga sudah siapkan pengacara untuk meresmikan nama kamu masuk ke kartu keluarga Antara. Kamu berhak menyandang nama itu. Kamu penerus kebanggaan Papa. Angga berbalik perlahan. Ia melihat map itu lalu melihat wajah Oka yang penuh harap. Oka berpikir bahwa setelah semua ini Angga pasti luluh. Oka berpikir semuanya bisa dibeli atau setidaknya ditebus. Angga mengambil map itu. Oka tersenyum lebar. Sret. Angga merobek map itu menjadi 2 bagian lalu 4 bagian lalu melempar sobekan kertas itu ke tempat sampah medis. Senyum Oka lenyap. Anda masih belum mengerti juga Tuan Oka. Ucap Angga tenang tanpa nada marah. Saya menyelamatkan anak Anda karena itu pekerjaan saya. Tagihannya akan dikirim ke administrasi sesuai tarif rumah sakit. Bayar itu saja. Jangan bayar saya dengan harta Anda. Tapi Papa mau menebus dosa. Dosa pada masa lalu tidak bisa ditebus dengan uang di masa depan. Potong Angga. Anda mau menebus dosa? Hiduplah dengan rasa bersalah itu. Jadilah ayah yang baik buat Kevin. Jangan tuntut dia jadi sempurna. Cintai dia apa adanya. Itu yang tidak Anda lakukan ke saya. Dan soal nama, Angga tersenyum bangga. Nama saya Dr. Angga Yunanda. Nama Yunanda adalah nama tengah ibu saya. Itu nama yang penuh doa dan keringat suci. Saya tidak akan menukarnya dengan nama Antara yang penuh kepalsuan. Angga membuka pintu kamar di luar. Marsha sudah menunggu. Satu hal lagi, kata Angga sebelum pergi. Ibu, saya wanita yang bahagia sekarang. Kami tidak butuh Anda untuk melengkapi hidup kami. Kami sudah utuh. Angga keluar, menutup pintu, meninggalkan Oka yang terpaku di tengah ruangan mewah yang terasa sangat kosong. Oka menyadari dia memiliki segalanya. Harta, perusahaan, istri sosialita. Tapi dia kehilangan satu-satunya hal yang tak ternilai. Cinta tulus dari seorang anak hebat. Di lorong rumah sakit, Angga menggandeng tangan Marsha. Sudah selesai, Bu? Tanya Angga. Marsha tersenyum cerah. Beban 26 tahun seolah terangkat dari pundaknya. Sudah selesai. Nak, ayo kita pulang. Ibu masakan sup buntut kesukaanmu. Angga yang traktir hari ini. Kita makan enak. Angga baru gajian. Canda Angga. Mereka berdua berjalan menjauh. Tertawa renyah. Langkah kaki mereka beriringan. Langkah Marsha yang ringan. Dan langkah Angga yang tegap. Kaki yang dulu bengkok itu kini melangkah mantap menuju masa depan yang gemilang. Mereka menang bukan dengan menghancurkan musuh. Tapi dengan menjadi bahagia tanpa peduli pada musuh. Dan itu adalah pembalasan dendam yang paling sempurna.